Zakat fitrah terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yaitu zaka yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitroh yang berarti kejadian, fisik, badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah, fisik, badan. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dasar atau dalil zakat fitrah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Dalam pelaksanaan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, niat di dalam hati. Kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Ketiga, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya serta orang yang wajib dinafkahinya. Dan yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya atau orang yang dinafkahinya. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau jiwa sebanyak 1 sok. Jika diukur ke dalam satuan takar zaman sekarang, 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Adapun waktu membayar zakat fitrah menurut ahli fikih, dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, waktu wajib. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Kedua, waktu haram. Waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ketiga, waktu afdol atau waktu sunnah. Waktu afdol adalah sesudah salat subuh tanggal 1 Syawal sebelum salat Idul Fitri. Yang keempat, waktu mubah atau boleh. Waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah waktu makruh. Waktu makruh adalah sesudah salat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob atau budak adalah hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, gorim. Gorim yaitu orang yang memiliki hutang banyak, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Untuk lebih mudah menghafal 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat, mari kita simak lagu berikut ini. Ada 8 orang yang berhak terima zakat. Fakir yang tak berpunya, miskin yang hidup
punya kekurangan, gharim yang punya hutang, ambil zakat panitia zakat. Fisabilillah yang berjuang di jalan Allah, lalu mu'alaf yang baru masuk Islam. Riqab itu budak, Ibnu Sabil sang musafir, itu semua yang berhak terima zakat. Kita menyebutnya 8 mustahik zakat.